Nah, Detikers, kita tadi udah janjiin kalau kita akan ke Jawa Timur untuk melihat, mendengarkan langsung laporan dari reporter kita di sana soal berita duka dari kepergian legenda nasional tim sepak bola kita, Bejo Sugiantoro yang baru saja meninggal dunia. Kita akan tergabung bareng sama Mas Auliau Rohman yang ada di Jawa Timur saat ini. Halo, selamat sore Mas Aulia. Selamat sore Mas Ido, Mbak Ida. Selamat sore Mas. Lokasi di mana nih Mas Aulia? Iya, Halo, selamat sore Mas Ido, Mas Ida. Iya, sore. lokasi Oke. lagi berada di mana nih Mas? Ya, saya sedang berada di daerah lapangan ya, lapangan tempat di mana Coach Bejo sempat. Sorry Mas Aulia, suaranya hilang tiba-tiba. Boleh dicek kembali apakah termute kan audionya? Halo? Halo, nah begitu. Siap. Oh, ini di lapangan tempat Coach Bejo juga pernah melatih begitu ya? Enggak, kebetulan ini lapangan tempat Coach Bejo kemarin waktu Pan Football gitu. Oh gitu. Oh, Baik, oke, baik. oke. Mas, bagaimana kondisi di sana gitu ya, dan kemudian juga kita pengen tahu seperti apa keadaannya, karena kami sempat mendengar juga bahwa Gus Bejo ini sudah selesai dimakamkan ya Mas ya? Ya, betul. Jadi di lapangan siar kali ini tempatnya ya lalu lalang sepeda motor, tidak ada kegiatan. Tempat ini adalah kemarin sore itu Coach Bejo main fun football gitu ya, fun football. Kemudian Coach Bejo kolaps di lapangan, kemudian dibantu sama teman-teman, kemudian dibawa ke rumah sakit Royal Surabaya tepatnya. Waktu sampai di rumah sakit itu Coach Bejo masih keadaan hidup gitu ya. Kemudian sekitar pukul 17.20 beliau dinyatakan meninggal gitu. Baik. Mas Aulia, boleh ceritakah ke kita soal bagaimana sosok Coach Bejo sendiri dengan segala karir dan juga pengalaman beliau membangun sepak bola di Jawa Timur, begitu kedekatannya dengan sepak bola di Jawa Timur, Mas Aulia? Ya, jadi Coach Bejo ini sangat lekat dengan sepak bola ya. Beliau ini besar karena sepak bola. Beliau memulai karir sepak bolanya profesional itu di Persebaya Surabaya. Beliau 3 kali meraih gelar juara bersama Persebaya, tepatnya tahun 1997, 2004, dan 2006. Nah, berkat kontribusinya beliau bersama Persebaya ini, beliau kemudian dipanggil oleh tim nasional. Tercatat Coach Bejo itu waktu masih aktif bermain, tampil sebanyak 45 kali bersama timnas Indonesia. Kemudian setelah ganti sepatu, beliau tetap tidak mau jauh dari dunia sepak bola. Beliau banding setir jadi pelatih, dan kemudian sempat melatih juga beberapa tim Jatim, Persik Kediri, jadi staf pelatih di Persebaya Surabaya. Kemudian yang terakhir jadi pelatih di Filteras. Kemarin beliau sempat membawa Filteras ke 8 besar Liga 2, seperti itu. Jadi bisa dibilang sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk sepak bola gitu ya Mas ya? Betul. Bahkan anaknya, beliau punya satu anak laki-laki namanya Rahmat Irianto. Beliau juga itu meneruskan bakat ayahnya sebagai pemain sepak bola. Yeah. Saat ini Rahmat Irianto sebagai pemain Persib Bandung. Baik. Baik. Kemudian ya kita kembali lagi ke pada saat kejadian meninggalnya Gus Bejo juga gitu ya. Apakah sebetulnya sudah ditemukan penyebab utamanya mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, Mas? Oke, saya ceritakan kronologinya dulu mungkin. Jadi Fan Football kemarin sore waktu itu ada tim namanya Rosita FC. Nah, tim Rosita FC ini lawan tanding antara tim A dan tim B. Gitu. Coach Bejo ini main waktu babak pertama full. Kemudian ketika babak kedua, ketika baru berjalan 1 menit atau 2 menit, beliau ini tiba-tiba jatuh di lapangan, kolaps gitu. Nah, kemudian beliau dibantu sama teman-temannya, dikasih oksigen juga. Waktu itu wajah beliau kabarnya sempat pucat gitu ya. Tapi setelah kasih oksigen membaik, kemudian dibawa ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit Royal Surabaya. Waktu sampai ke rumah sakit Royal Surabaya, beliau juga kondisinya
masih hidup gitu ya. Kemudian jam 11.20 beliau dinyatakan meninggal. Dan kemudian CEO Dirgas FD Amir Burhanuddin, beliau mengatakan bahwasanya Coach Bejo ini diduga meninggal karena serangan jantung. Karena sebelumnya beliau itu nggak punya penyakit apa-apa, tapi tiba-tiba jatuh di lapangan seperti itu. Berarti tidak ada riwayat penyakit jantung juga sebelumnya diketahui? Ya, belum ada, tidak ada. Baik. Ketika tadi proses pemakaman gimana Mas? Banyak seberapa besar antusiasme para pecinta sepak bola dan juga fans dari Coach Bejo sendiri misalnya yang datang mengantarkan untuk terakhir kalinya Coach Bejo ke peristirahatan terakhirnya. Kemudian juga mungkin dari tamu-tamu yang datang begitu, mungkin ada dari tokoh-tokoh nasional yang diamati oleh tim Detik Jatim. Ya, jadi pemakamannya dilakukan. Jadi Coach Bejo semalam itu kemudian dinyatakan meninggal jam 5.20, kemudian sekitar jam 19.00 beliau sampai di rumahnya, kemudian baru disolatkan tadi pagi ya sekitar jam 8-an. Setelah disolatkan kemudian beliau dibawa ke kuburan, tempatnya di Taman Sidoarjo. Nah, waktu dikuburkan, anaknya Rahmat Irianto itu mengumandangkan azan, dan dia terlihat itu sangat sedih banget, nangis bahkan. Kemudian banyak juga yang datang, teman-teman Coach Bejo, mantan-mantan pemain Persebaya, Coach Piston, Mat Halil, dan sebagainya. Mereka cukup terkejut ya dengan meninggalnya Coach Bejo, karena sebelumnya Coach Bejo nggak punya riwayat apapun, tapi tiba-tiba beliau meninggal seperti itu. Baik, Mas Maul, untuk masyarakat sendiri atau mungkin dari keluarga, apakah Mas Aul dan juga tim Detik Jatim juga sempat mendengar apa hal yang paling mengesankan dari beliau gitu semasa beliau hidup? Ya, beliau ini dikenal ya waktu jadi pemain ataupun pelatih, dikenal sebagai sosok yang disiplin. Dia itu selalu menekankan kepada anak-anak muda untuk harus bekerja keras, harus mencapai cita-citanya gitu. Kemudian ketika menjadi pelatih, hal yang sama dilakukan gitu. Beliau ketika jadi pemain, beliau itu sebagai back yang dikenal sebagai back yang begitu tangguh gitu. Solid, kemudian bisa mengatakan Persebaya juara 3 kali, kemudian di pelatih dia juga menekankan disiplin, itu yang pertama. Jadi banyak anak-anak muda itu terpacu karena Coach Bejo itu orangnya disiplin dan luar biasa. Siap. Rizky Ridho juga menjadi salah satu anak didik beliau ya ketika memulai karir di Persebaya waktu itu ya Mas Aulia ya. Baik, terima kasih Mas Auli atas laporannya. Duka cita mendalam dari kami segenap tim redaksi untuk kepergian Coach Bejo Sugiantoro. Semoga bisa diterima dengan baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga bisa dikuatkan begitu ya. Terima kasih banyak atas laporannya Mas. Sehat selalu, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.